Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kuartil data tunggal. Pada pertemuan sebelumnya sudah membahas tentang median. Apa itu median? Median itu adalah membagi data menjadi dua bagian yang sama banyak. Nah, sekarang kita akan membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Nah, 4 bagian tersebut nanti batas-batasnya akan disebut sebagai kuartil. Nah, misalkan ini adalah sebuah data. Ini data datum terkecilnya, sedangkan di sini datum terbesarnya. Dibagi menjadi 4 bagian, 1, 2, 3, 4. Nah, batas-batas inilah yang disebut sebagai kuartil. Ini namanya kuartil 1 yang bawah atau disebut sebagai kuartil bawah. Yang ini kuartil tengah atau kuartil 2. Ini kuartil atas atau kuartil 3. Letak kuartil 1 itu 1/4 dari jumlah data. Letak kuartil 2 itu adalah setengah dari banyak data. Yang ini adalah 3/4 dari banyaknya data. Oke, lebih memahami bagaimana cara menentukan kuartil 1, 2, 3, kita akan langsung menuju ke contoh soalnya. Di sini diberikan 3 buah contoh soal yang masing-masing datumnya tidak sama jumlahnya. Jadi ada beberapa trik untuk menyelesaikannya. Intinya adalah semuanya wajib diurutkan terlebih dahulu dari yang paling kecil ke yang paling besar. Kita mulai terlebih dahulu dari yang A. 2, 3, 4, 6, 8, 9 itu sudah urut. Nah, data yang sudah urut ini akan kita tentukan Q1, Q2, dan Q3-nya. Cara menentukannya adalah langkah pertama kita tentukan terlebih dahulu Q2-nya. Q2-nya di mana? Q2-nya itu ada di tengah-tengah. Jadi kita tentukan tengah-tengahnya terlebih dahulu. Kita bagi datanya. Kiri kita bagi menjadi 2, kanan juga kita bagi menjadi 2. Kalau datanya genap, otomatis tengah-tengahnya ada 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kan genap, jadi tengah-tengahnya pasti ada 2. Dan inilah yang disebut sebagai kuartil 2 sama dengan 4 ditambah 6 dibagi 2. Sama dengan 4 tambah 6, 10 bagi 2 adalah 5. Jadi Q2-nya sama dengan 5. 5 ini berarti bisa juga disebut sebagai median karena nilainya terletak di tengah-tengah. Nah, bagaimana cara menentukan Q1-nya? Apabila datanya genap seperti ini, maka 2 angka yang di tengah-tengah yang kita cari, yang kita pakai untuk mencari Q2 tadi, angka yang terkecilnya kita ikutkan untuk mencari kuartil bawah, sedangkan angka terbesarnya yang 6 ini kita ikutkan untuk mencari kuartil atas. Jadi, kita bagi. Ini kita akan membagi lagi tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya di mana? Tengah-tengahnya tepat ada di angka 3. Berarti kuartil satunya adalah 3. Karena di sini kita bagi 1 angka, di sini kita bagi ada 1 angka. Sedangkan untuk yang atas juga seperti itu, kita ambil 3 angka ini untuk mencari kuartil 3 dan tengah-tengahnya terletak di angka 8. Jadi Q3-nya adalah 8. Jadi dari sini kesimpulannya adalah Q1-nya 3, Q2-nya 5 dan Q3-nya adalah 8. Contoh kedua itu 2, 6, 8, 4, 3, 9, 11 belum urut. Jadi kita wajib mengurutkan terlebih dahulu. Nah, di sini sudah diurutkan 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11. Angkanya adalah jumlahnya adalah ganjil, maka kita bagi kirinya 3, kanannya juga 3. Tepat di tengah-tengahnya ada 1. Berarti ini Q2-nya sama dengan 6. Mediannya atau Q2-nya sama dengan 6. Untuk mencari Q1 dan Q3, angka 6 ini tidak diikutkan kembali. Jadi yang kita pakai hanya bagian bawah ini, bagian atas yang ini. Jadi angka 6 ini kita tidak ikutkan ya. Jadi di sini tengah-tengahnya adalah kita bagi ini bagi satu angka sehingga di sini adalah Q1-nya adalah 3. Sedangkan yang di sini sama kita bagi juga, ini sama ini. Jadi di sini Q3-nya adalah 9. Soal yang ketiga diurutkan juga, kebetulan juga sudah urut. Kita akan coba langsung mengerjakan. Jumlah datanya adalah genap. Jadi kita bagi di kiri 3, di kanan juga 3. Jadi di tengah-tengahnya pasti sisanya 2 kalau genap itu. Jadi Q2-nya sama dengan 6 tambah 8 dibagi 2. Dapatnya adalah 6 tambah 8 itu adalah 14, bagi 2 adalah 7. Jadi Q2-nya adalah 7. Dan kemudian untuk mencari Q1-nya karena tadi genap di tengahnya ada 2 angka, maka kita ikutkan kembali angka 6 untuk mencari Q1 seperti ini. Dan kembali lagi ketemu dengan jumlah yang genap.
Bagaimana cara menentukannya? Kita bagi bawahnya 1, atasnya juga 1, bergantinya tengah-tengahnya ada 3 sama 4. Ini adalah Q1-nya. Q1-nya berarti 3 ditambah 4 dibagi 2 berapa? 4 tambah 3 7, 7 dibagi 2 adalah 3,5. Yang kuartil atas atau kuartil 3-nya juga seperti itu. Baginya 8 sama 14. Nah, 9 sama 11 ini kita tambahkan sebagai ketiga. 9 tambah 11 dibagi 2 sama dengan 10. Karena 11 tambah 9 20, bagi 2 jadi 10. Jadi Q1-nya 3,5, Q2-nya 7, dan Q3-nya 10. Untuk kuartil data tunggal biasanya untuk sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.